harus pergi ke luar negeri. Dan kamu jangan lupa buka kotak di lemarimu. Hah? Isinya apa, Pa? Kamu lihat aja, Papa buru-buru. Halo, Pa? Ren, kamu dipanggil kepala sekolah. Ada apa, Bu? Ren, kamu dikeluarkan dari sekolah ini. Apa? Udah waktunya mereka tahu. Pa, ayo ke sekolah. Kamu duluan, nanti Papa nyusul. Oke, Pa. Itu anak tukang bakso yang sok berani nantangin aku. Kok anak mafia? Ah, paling dia ngedit buat nakut-takutin. Anak tukang bakso, mari-mari sini. Woi, nggak usah berisik kalian. Halo, apa? Mama dibunuh orang asing. Beraninya kamu ketawa. Kamu nggak tahu berurusan sama siapa. Kamu pikir aku takut, ha? Au! Kamu berani nampar aku? Awas aja kamu. Hei, kamu berani nampar anak saya. Sini kamu. Ah, Lepaskan anakku. Papa? Papa? Hah? Apa alasan kamu melamar jadi detektif di sini? Lagi pengen aja dan uangku unlimited. Berapa umurmu? 20 tahun. Anda ditolak, kami tidak menerima bocah ingusan seperti Anda. Ibu atas nama siapa? Jessica. Kenapa mau cari orang dalam? Budi cari semua rekening atas nama Jessica. Oke, ada 500 rekening atas nama Jessica. Transfer 3 triliun ke semua rekening itu. 3 triliun? Oke, kamu boleh bertugas di sini. Ini lisensimu. Hei, kok ada bocah ingusan di sini? Paling diterima karena kasihan takut nangis. Hei, ku beli ginjal kalian. Ih, serem ya bocah zaman sekarang. Hei, kalau kamu bisa menemukan bos di balik kasus ini, aku akan jungkir balik 100 kali di Monas. Tita, kenapa kamu kasih ke bocah kemarin sore seperti dia? Itu kan kasus berat, sudah 5 tahun tidak selesai. Kasih aku waktu 8 menit. Oke, Bapak Charles Putra Gali, usia 39 tahun, lulusan SMA Tadika Mesra. Saya dengar-dengar Bapak lagi butuh uang ya? Pilih malam aja deh biar adem. Guys, jangan sering-sering keluar rumah loh, lagi ramai pembunuh payung kuning. Hah? Pembunuh payung kuning? Iya, dia ngebunuh orang pakai payung kuning lalu menulis tanggal kematiannya di payung itu. Ih, serem banget. Merinding woi. Andre, kamu ngapain pakai payung kuning itu? Nanti disamperin loh. Aduh, udah deh, aku nggak takut. Lebay banget sih kalian. Jangan-jangan kamu si payung kuning itu? Ya nggak mungkin lah, orang dari kemarin aku sama kalian. Iya juga sih. Gila, si payung kuning itu udah membunuh 50 orang dalam 3 hari. Horor banget gak sih? Kemana-mana jadi deg-degan. Guys, adiknya Jojo dibunuh sama payung kuning tadi malam. Semalam pas hujan dia pakai payung kuning. Dan tiba-tiba paginya ditemukan mayatnya di pinggir jalan. Ada saksi mata tapi dia pingsan habis melihat itu. Tapi dia sempat melihat si pembunuh itu punya tato seram di lengannya. Ren, kamu ngapain? Astaga, Andre, kamu ngebunuh orang pakai payung kuning itu. diam kamu. Aku melakukan semua ini karena sebuah alasan. Orang itu menyelingkuhi istrinya dan menyiksa anaknya. Tapi itu bukan urusanmu. Aku membunuh setiap orang jahat yang melukai perasaan orang lain. Mereka pantas mati. Emang kamu udah gila? Kamu mau mengikutiku? Gak akan, aku gak pernah takut dengan pembunuh amatiran kayak kamu. Terserah. Hai guys. Andre mana? Kayaknya dia lagi ngumpet karena kasus bank kemarin. Dia lagi jadi buronan. Kasian banget para pegawai di sana. Aku gak nyangka Andre bisa lakuin tindak kriminal kayak gitu. Guys, aku pergi dulu ya. Bye. Ren, kemarin malam aku gak sengaja dengar pembicaraanmu sama Andre. Jadi kamu udah tahu siapa aku sebenarnya? Ren, jadikan aku muridmu. Ajarin aku untuk ngebunuh setiap orang yang gak pantas untuk hidup. Ternyata kamu sejalan sama aku. Oke, kamu bisa melakukannya. Mulai dari Andre. Wah, Jenderal ngasih aku 3 triliun. Karena aku orangnya gak sombong. Tik. Hai, aku anak baru, boleh masuk kelompok kalian gak? Saldomu berapa? 5.000. Cari kelompok lain aja sana. Mencium bau-bau kemiskinan. Woi, aku mau duduk di situ. Pergi kamu. Tapi kan ini tempat duduk aku. Pergi, bodoh. Malu sama saldomu. Ren, kamu kena hukuman. Karena mencoret-coret meja, pakai kata-kata jorok lagi. Hah? Aku gak coret-coret meja, Bu. Diam, ibu lebih percaya kata Siska daripada kamu. Karena saldo dia 200 juta. Siska, kamu kenapa cari masalah sih sama aku? Mau kamu apa? Suka-suka aku. Orang saldoku 200 juta. Ya terima. Enggak. Sini kamu. Siska, kamu bawa aku kemana? Ke jenderal biar kamu dihukum mati. Karena saldoku lebih tinggi. Jadi dia nggak tahu kalau jenderal itu ayahku. Dan dia yang ngasih aku 3 triliun. Siap-siap mati kamu. Ada apa ini? Memperbanyak atau memperdikit? Mending memperbanyak lah, nggak rugi. Kak, pegangin bonekaku bentar dong. Wah, jadi banyak.
Kak, kok bonekaku jadi banyak? Ren, kamu beliin Ade boneka banyak banget. Enggak, Ma, itu karena aku punya kekuatan memperbanyak apapun. Wah, kalau gitu kamu pegang uang 100.000 ini. Wah, jadi 1 triliun. Gila, Ren, kalau gini terus kita bisa jadi orang paling kaya di dunia. Hai Ren, kamu bisa memperbanyak rambut bapak yang botak ini gak? Ren, perbanyak rumahku dong. Ren, perbanyak pacarku. Ren, aku pengen punya kumis yang banyak. Guys, aku pergi dulu ya. Ren, tunggu. Capek banget dikejar orang-orang. Halo, apa kamu orang yang bisa memperbanyak apapun? Pak Presiden, Saya ada tugas negara untuk kamu. Kalau kamu berhasil, saya akan melantik kamu menjadi menteri di kota ini. boleh, Pak. Baiklah, jadi tugasnya... Jadi dia nggak tahu kalau jenderal itu ayahku. Dan dia yang ngasih aku 3 triliun. Siap-siap mati kamu. Ada apa ini? Pak, ini temanku mau ngomong sama Papa. Hah? Papa? Ada apa? Enggak Om, aku pergi dulu. Udahlah ya, publik aja. Ada yang jadi simpenan jenderal nih. Janji nggak jual diri. Maksud kalian apa? Udahlah Ren, nggak usah pura-pura polos lagi. Siska udah kasih tahu semuanya. Itu gak bener. Ren, mulai sekarang kamu dikeluarkan dari sekolah ini. Kenapa, Bu? Kamu merusak nama sekolah karena jadi pelacur. Itu gak bener, Bu. Siska gak pernah bohong. Siska, kamu masih berani sama aku? Belum puas? Halah, aku tahu kamu pasti simpenan jenderal itu. Tapi ngaku-ngaku anak, gak level, ih. Tunggu aja kamu. Pa, Siska masih terus mengganggu aku. Tenang aja, dia akan sengsara sebentar lagi. Papa mau ngapain? Papa akan memiskinkan dia dan seluruh keluarganya. Santai anakku. Selamat tinggal, Siska. Ayo ikut papa. Tanda lahirku... bintang titik 2. Wah, keren juga. Tapi artinya apa? Pak, aku berangkat sekolah dulu ya. Tunggu. Tutupi tanda lahirmu. Pakai ini. Kenapa, Pak? Kamu nggak perlu tahu artinya apa. Yang jelas jangan sampai ada yang melihatnya. Oke, Pak. Hai, Ren. Hai, Ana. Tanda lahirmu bulan. Iya nih, artinya aku akan mati ketika bertemu orang yang aku cintai. Sedih banget. Wah, kasihan banget kamu. Ya, mau gimana lagi, Ren? Kalau kamu apa, Loli? Aku dapat persegi. Artinya nanti aku bakal jadi ratu dan kalian semua harus tunduk sama aku. Sombongnya. Wah, tanda lahir kamu apa, Ren? Kok ditutupin sih? Iya, lihat dong, Ren. Enggak. Ini aku lagi nggak enak badan. Kedinginan. Oh, oke. Cepet sembuh, Ren. Makasih. Kenapa Papa suruh aku sembunyiin tanda lahirku ya? Emangnya bintang titik 2 ini artinya apa? Hai Ren. Hai Marco. Kamu lagi sakit? Iya. Kalau lehermu kenapa diplaster gitu? Aku terluka karena berantem sama perampok kemarin. Ya, nolongin orang. Berarti kamu nggak bisa lihat tanda lahirmu dong. Ya, belum bisa. Mungkin bentar lagi. Hah, itu dia kenapa dibakar hidup-hidup? Ya, itu karena tanda lahir dia segitiga, yang artinya dia harus dibunuh dengan api. Banyak banget orang yang dibunuh. Aku jadi deg-degan. Emangnya tanda lahir kamu apa? Segitiga. Aku takut. Ren, percaya sama aku, gak akan terjadi apa-apa. Ada aku di sini. Oke, tanda lahirku bintang titik 2. Apa ini artinya buruk? Enggak kok Ren, itu artinya... Anak-anak semuanya segera berkumpul di aula sekarang. Ren, Marco, ayo cepetan. Baik semuanya, sekarang ada pemeriksaan tanda lahir. Apakah ada yang memiliki tanda lahir bintang? Gak ada pak. Kenapa kamu yang jawab? Ren, tutupi lehermu. Tapi... Udah dengerin aku. Hei, kalian berdua kenapa bisik-bisik? Gak apa-apa pak. Awas ya kalau ada yang bohong. Ren, kamu harus cepat pergi dari sini. Tapi kenapa, Marco? Lagi pula kan katamu tanda lahirku ini nggak buruk. Selanjutnya, Ran, giliran kamu. Cepat tunjukkan tanda lahirmu. Oke, Pak. Ren, Tenang aja, Marco. jangan. Semoga bola mataku coklat. Yah, kok biru sih? Aneh banget. Mending private aja deh. Mending aku pakai software warna coklat biar orang-orang nggak tahu kalau warna bola mata aku biru. Ma, bola mata mama apa? Coklat. Kamu juga sama kan, Nak? Iya, Ma. Aku pergi dulu. Oke, hati-hati, Nak. Hai, teman-teman. Ren, bola matamu warna coklat. Iya nih. Kalau gitu kamu nggak bisa masuk kelas IPA. Anak IPA harus bermata ungu. Tapi kan nilai mat biologiku tinggi. Udah sana kamu pergi aja cari kelas lain. Ya, harusnya aku pakai software ungu. Selamat pagi semuanya, absen dulu ya. Apa ada yang punya bola mata hijau? Gak ada, Pak. Bola mata biru? Gak ada, Pak. Oke, bola mata coklat? Saya, Pak. Oke, cuma kamu ya, Ren. Aduh, aman gak ya? Gawat nih kalau sampai ketahuan bohong. Anak-anak, kalau ada yang melihat orang berbola mata biru, kalian bisa langsung laporkan ke kepala sekolah ya. Loh, emangnya ada apa sama bola mata biru?
Hai Ren. Hai Marco. Warna matamu apa? Kok pakai kacamata hitam? Iya Ren, soalnya warna mata aku abu-abu. Kenapa kamu tutupin, kan bagus? Ya gak pengen aja, soalnya biasanya warna abu itu dibully dan dari kalangan rakyat biasa. Oh gitu. Aduh, mataku perih. Kayaknya softlandnya kena debu. Apa Ren? Softland? Maksudku mataku kelilipan. Aku ke toilet dulu. Aduh, perih. Lepas dulu deh. Ren, itu warna bola matamu biru. Marco. Iya, aku nggak suka sama warna bola mataku. Sebenarnya warna bola mataku coklat, bukan abu-abu. Hah? Dan kamu tahu nggak sebenarnya warna bola mata biru itu? Semoga bagus. Pembunuh bayaran, gak maulah. Kalau kamu menolak, kamu akan dimusnahkan, Ren. Kepaksa deh. Ma, aku pulang. Ren, itu nggak salah pekerjaanmu pembunuh bayaran. Iya, Ma. Kamu harus keluar dari pekerjaan itu. Gak bisa, Ma, karena... Kalau gitu kamu pergi dari rumah ini. Tapi, Ma... Pergi, Mama nggak mau ada pembunuh di rumah ini. Aduh, pekerjaanku bawa sial banget. Private aja deh mulai sekarang. Ren, kamu kenapa di private gitu? Pasti nggak dapat kerjaan ya. Kamu kan culun. Enak aja, aku udah dapet kerjaan kok. Lagian, kamu sendiri kenapa di private? Kerjaanmu apa? Kerjaanku bagus. Yang jelas kamu nggak mungkin dapetin kerjaanku. Jangan iri. Sombong banget kamu, Nis. Udah aku mau pergi. Alergi aku deket-deket kamu. Guys, tau gak pekerjaanku jadi model loh. Keren banget Loli sahabatku. Kalau aku jadi penyanyi. Wih, Tiara, suaramu kan emang paling bagus dari dulu. Itu kan si Ren, dia pasti pengangguran. Iya, dia kan gak guna. Oh iya, katanya dia diusir dari rumah. Kalian ngapain ngomongin aku? Kamu nanya, kenapa kita ngomongin kamu? Kamu nanya, bertanya-tanya. Urus hidup kalian sendiri. Cia ngambek si culun. Perhatian semuanya, hari ini kita ada latihan bersama ya untuk turnamen minggu depan. Siap, Kak. Baik, Kak. Ren, kamu harus keluar dari tim ini. Kamu kan bawa sial, tim kita bisa kalah. Loh, tapi kan semua orang boleh join di tim ini. Aku pemimpin di sini. Aku bilang pergi ya pergi. Dasar pengangguran. Lihat aja kamu nanti. Capek diledekkan pengangguran terus. Udahlah, publik aja. Anissa kemana ya? Dari kemarin gak kelihatan. Guys, ada kabar buruk. Loli meninggal tadi malam. Dia dibunuh. Hah, serius? Siapa pelakunya? Gak tahu, kata